Ya, lagu itu keren sekali. Saya berkata kepada mereka, lihat dari 10 lagu, nanti cinta harus memiliki yang jadi hits, akan jadi tema. Mereka nggak percaya. Ya udah. Saudara, ketika album itu sudah jadi dan beberapa, tapi album itu bukan album rohani. Jadi tidak ada di toko rohani, adanya di toko umum. Nah, ketika beberapa radio swasta mulai mengambil, karena itu cara mereka, kalau ada album baru, ada grup baru, maka yang radio sekuler itu mulai cari. Nah, ketika album mereka dikenal di beberapa radio di Jakarta, akhir Juli yang lalu saya dengan mereka ada di Manado, mereka main di 4 diskotik. Bayangkan, mereka jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, begitu lagu Cinta Harus Memiliki mulai tampil, wah, mulai dapat serangan di Facebook. Itu cerita tentang tidak ada satupun yang setuju kalau cinta itu nggak harus memiliki. Untuk apa? Nah, karena saya terlibat, karena saya ikut mendorong mereka untuk dikenal oleh umum. Nah, jadi terjadi polemik di antara mereka. Ini Facebookers ini. Terus mereka tanya kepada saya, bagaimana caranya nyetop ini? Memang diskusinya itu aneh-aneh sekali. Saya minta hikmat, Papa beri saya hikmat supaya polemik ini berhenti. Karena tidak ada satupun yang setuju cinta itu harus memiliki. Untuk apa? Hikmat Roh Kudus luar biasa. Begitu hikmat itu masuk ke Facebook, saudara, masuk lagi dari cewek-cewek, luar biasa masuknya. Dengar apa yang Tuhan katakan. Kalau cinta tidak harus memiliki, maka yang korban dan yang goblok itu pasti perempuan. Kenapa? Kalau saya ibaratkan cinta itu seperti orang beli sepatu. Apa yang dilakukan orang yang beli sepatu? Sebelum beli dia harus apa dulu? Ah, itu dia, coba dulu. Karena belum memiliki. Betul tidak? Karena belum dibeli. Dicoba, nggak cocok, balik ke tokonya, cari toko lain. Saya bilang, dengarkan perempuan, kalau cinta nggak harus memiliki, engkau akan dicoba terus oleh cowok-cowok kurang ajar itu. Ngerti? Saudara, sejak hikmat itu masuk, mereka kagum. Ternyata betul, cinta terus memiliki. Nah, itu akibatnya. Papua rusak karena free sex. Gereja harus menyatakan kebenaran ini. Kasih itu beda dengan cinta. Saya ulangi, 1 Korintus 13 adalah satu-satunya catatan di dunia. Tidak ada buku apapun di dunia ini. Saudara harus tahu, sejak ditemukannya mesin cetak di dunia ini pada awal abad yang ke-16, jadi tahun 1500 sekian, sampai hari ini sudah hampir 500 tahun mesin cetak itu ada, maka diperkirakan ada kurang lebih 5 juta judul buku di dunia. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul. Nah, dari kurang lebih 5 juta judul buku itu, saudara, hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan apa itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 itu satu-satunya tulisan di dunia ini yang menuliskan siapa itu kasih. Hebat sekali. Tuhan kita itu kasih. Katakan amin. Nah, kalau Alkitab kita adalah satu-satunya tulisan, adalah satunya buku yang menulis apa itu kasih dan siapa itu kasih, maka dunia tidak akan mengenal, tahu, merasakan, dan memiliki kasih kalau tidak kepada gereja yang menyatakannya. Amin. Karena hanya kita yang punya buku ini, maka itu kita harus menyatakan kepada dunia. Saya tidak agak terlambat masuk karena saya mesti urus satu urusan ini. Berapa saat yang lalu, saudara, saya bertamu ke rumah satu keluarga yang saya belum pernah tahu dan baru kali itu. Terus biasa pembantunya keluar memberi minuman. Nah, ketika pembantu ini menyuguhkan minuman kepada saya, Roh Kudus bicara kepada saya. Aduh, tapi bagaimana cara saya ngomong? Saya nggak tahu bagaimana ini. Saudara, kita masih merasa kehilangan Oma dan Lipni yang Tuhan panggil.
Tapi saya mau ceritakan kepada saudara bagaimana cara saya ketemu Oma waktu itu. Saya KKR di Bitung. Selesai KKR, biasa lalu keluarga gembala ngajak saya makan di rumah pastori. Selesai makan, Roh Kudus gerakkan saya, bawa piring kotor ke dapur. Nah, saya itu belum pernah ke rumah pendeta ini. Saya kenal gembala itu, tapi saya belum pernah ke rumah. Saya bilang kalau saya bawa piring ini ke dapur pasti nggak boleh. Tapi Roh Kudus dorong saya untuk saya harus bawa ke dapur piring ini. Akhirnya betul, begitu selesai makan saya berdiri mau ke dapur, langsung ibu gembala bilang jangan. Waduh, jangan terus bagaimana ini? Terus Roh Kudus kasih iman, saya bilang aja mau cuci tangan, sekalian bawa piring kotor. Oh iya. Nah, akhirnya saya dapat alasan, biar saya mau cuci tangan. Saya langsung masuk. Nah, waktu itu Oma duduk sendiri lagi termenung di situ. Rupanya saya suruh ke dapur untuk ketemu Oma. Akhirnya saya nggak keluar lagi ke ruang tamu, saya duduk. Lalu Oma itu menangis, dia cerita. Saya itu nggak punya siapa-siapa, cucu saya 3. Ada di mana mereka? Yang satu di situ, satu di sini. Nah, terus saya bilang pada gembalanya, tolong besok bawa anak-anak 3 ini, saya akan khotbah di Manado di kota. Di situ saya pertama kali ketemu Lisa. Saudara, lalu saya tanya lagi kepada mereka semua. Jadi bagaimana dengan 4 orang ini? Dari Jumat itu termasuk gembalanya, memang mereka itu kasihan. Lalu saya tanya Oma bagaimana? Kalau mau ikut saya ke Papua, yuk. Saya telepon Kak Max, Kak Tos, saya cerita keadaannya, dan mereka siap untuk menerima. Saudara, saya kembali kepada keluarga ini. Pokoknya nyatakan kasih itu kepada dunia. Jelas sekali Roh Kudus bicara kepada saya tentang membantu rumah itu. Setelah kami bicara-bicara, terus saya itu minta hikmah. Saya nggak ingin melancangi atau melewati majikannya. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ngomong sesuatu kepada pembantu tadi itu? Oh boleh. Akhirnya ajak keluar. Saudara, dengarkan, kalau kita mau nyatakan kasih luar biasa, tadi ini keluarga itu minta maaf kepada saya. Kenapa? Akhirnya saudara, ketika saya sampaikan, pembantu ini bukan Kristen. Dia janda dengan 2 anak. Anak yang kecil 1 bulan belum bayar uang sekolah. Anak yang besar sudah 3 bulan dan mau dikeluarkan. Dia bilang kalau besok nggak dibayar, anak ini nggak bisa sekolah. Sudah begitu, listrik di rumah mereka, rumah sewa mereka, 1 bulan mereka bayar 350.000. Listrik di rumah mereka ternyata sudah diputus karena nggak bisa bayar 2 bulan. Saya bilang begini, sekarang anak-anak ibu ada di mana? Yang satu lagi main, yang satu ada di rumah. Coba panggil mereka. Saya minta izin pada majikannya. Saudara, majikannya kaget. Nah, pembantu ini memang tidak pernah cerita kepada majikannya. Akhirnya majikan ini yang merasa malu, bukan saya tamu. Kok bisa tahu keadaan itu? Ringkas cerita saudara, anaknya datang. Saya melihat anak yang nomor 1 ini. Mukanya itu penuh kemarahan. Saya tahu dia marah dengan bapaknya, sebab itu dia umur 6 tahun. Bapaknya tinggalkan mereka sekeluarga. Dan sampai hari itu nggak pernah tahu bapak itu ada di mana. Di depan majikannya semuanya itu saya berdiri. Saya cuma peluk anak itu. Saya bilang atas nama bapakmu, saya minta maaf. Saudara, saya didorong. Mukanya marah betul. Saya tahu dia sakit hati betul bapaknya. Itu tangannya sudah mengepal begini. Saya sudah kenal betul karena dia emosi sekali. Terus saya dengan kasih Tuhan saya berkata, saya tahu kamu sakit hati. Kalau saya jadi kamu pun saya akan buat itu. Terakhir, mamamu gak tahu. Saya bilang, kamu pernah siap. Kalau ketemu bapakmu di jalan, kamu akan bunuh dia. Saudara, waktu saya sampaikan itu, dia menangis. Mamanya menjerit juga. Si mama gak tahu kalau anak ini mau bunuh bapaknya. Punya rencana itu. Waktu dia nangis, saya peluk lagi. Ini majikannya bingung lihat keadaan itu. Saya mintakan maaf atas nama bapaknya. Ampuni bapakmu. Ampun. Masih menangis. Saya tanya, Roh Kudus suruh tanya, cita-citamu apa? Lama dia nggak jawab. Akhirnya dia jawab, saya mau pengen jadi pilot. Di hadapan Tuhan, di hadapan majikannya saya bilang, kalau kamu rajin sekolah dan sekolahmu baik, saya akan sekolahkan kamu jadi pilot. Saya janji, saya bilang di hadapan majikannya, di depan ibunya juga, saya janji.